Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Sumarwoto, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, pengampu mata kuliah Hukum Waris Islam. Hukum Waris Islam merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang wajib diambil oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum sebagai sebuah materi keahlian. Dalam mata kuliah ini dibahas berbagai materi berkaitan dengan aturan pewarisan dalam Islam menurut Al-Quran, hadis maupun ijtihad. Standar kompetensi yang ingin diraih dalam pengajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep hukum waris Islam dan tata aturan kewarisan dalam Islam serta dapat membedakan dengan hukum waris lain yang berkembang, misalnya hukum waris adat dan hukum waris BW. Serta mahasiswa mampu menerapkan pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan hukum waris Islam. Adapun strategi pembelajaran yang ditempuh adalah melalui teaching, discussing, dan practicing. Sumber referensi yang kami pakai diantaranya bukunya Hasbi As-Siddiqi, Fiqhul Mawaris, kemudian Abdul Ghafur Ansori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ahmad Azhar Basir MA, Hukum Waris Islam. Adapun komponen penilaian yang kami lakukan adalah UAS dengan bobot 40%, UTS 30%, tugas mandiri dan kelompok 20%, serta keaktifan mahasiswa 10%. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang hukum waris Islam, yakni pertemuan ke-12 ini kita akan simulasi dan teknik menghitung harta waris. Ya, sebelum ke materi teknik penghitungan, jadi saya mereview materi sebelumnya bahwa hukum waris Islam itu adalah hukum waris yang pembagiannya didasarkan kepada hukum Islam. Jadi hukum waris Islam itu pembagiannya didasarkan pada hukum Islam. Karena didasarkan pada hukum Islam, maka tentu dasar hukum sebagai sumber hukum tertinggi adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad, serta kodifikasinya di dalam hukum positif, yakni yang tertuang di dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu Inpres nomor 1 tahun 1991 di buku kedua, mulai pasal 171 sampai pasal 214. Sehingga saya berharap teman-teman nanti selalu membuka catatan atau buku kompilasi hukum Islam sebagai pedoman di dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Berikutnya, hukum waris Islam itu merupakan sistem yang ada di dalam tata hukum Indonesia selain hukum adat dan hukum BW. Ya, hukum adat dan hukum BW. Mungkin ada yang bisa menyampaikan perbedaannya apa dari 3 sistem hukum waris itu? Silakan. Ya, silakan April. Baik, perbedaannya di mana dari 3 sistem itu? Hukum waris adat, hukum waris BW, dan hukum waris Islam. Dari keberadaan harta tinggalan. Jadi kalau dalam hukum waris BW dan hukum waris adat, tidak selalu harus harta itu dalam kondisi bersih. Tapi kalau dalam hukum waris Islam harus dalam kondisi bersih. Apa itu maksudnya dalam kondisi bersih? Bersih dari anasir-anasir kewajiban yang harus dikeluarkan
atas harta itu, misalnya hutang, misalnya pembiayaan waktu si mayit belum meninggal di rumah sakit sampai penguburan di pemakaman. Itu sehingga kalau dikurangi dalam harta itu dalam kondisi bersih, maka kemudian itulah yang disebut harta peninggalan menurut hukum waris Islam. Lalu bagaimana kalau kemudian ada harta yang ditinggalkan tapi tidak ada yang meninggal dunia, apakah terjadi sistem kewarisan hukum Islam? Jawabannya tidak, karena syarat dalam hukum waris Islam, dalam sistem hukum waris Islam itu harus ada yang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris yang hidup. Jadi ketika kasus ini bisa terjadi, misalnya ada sistem dalam keluarga, ada keluarganya meninggal dunia semua, tapi hartanya tidak ada, misalnya dia papa, miskin, apakah terjadi sistem kewarisan? Jawabannya tidak, gitu. Yang kedua misalnya hartanya banyak di deposito, tapi terjadi tsunami atau gempa atau bencana alam yang mengakibatkan luluh lantak atau hilangnya seluruh keluarga. Apakah terjadi sistem kewarisan? Jawabannya tidak. Siapa yang berhak memiliki harta itu? Negara. Ya, demikian halnya misalnya ada harta, ada ahli waris tapi tidak ada yang meninggal dunia, yaitu juga tidak bisa dikatakan sebagai kewarisan dalam hukum Islam. Jadi perbedaan signifikan atau yang mencolok adalah posisi harta itu harus dalam kondisi bersih. Itu baru disebutkan di dalam ketentuan pasal 171 A sampai poin D di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian kita mereview lagi pasal 171A itu apa? Pasal 171A, B, C, D itu ketentuan umum tentang kewarisan. Misalnya siapa yang disebut pewaris, siapa yang disebut ahli waris, siapa yang disebut harta, apa yang disebut harta warisan dan harta peninggalan itu seperti ini penjelasannya. Menurut kompilasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi tidak selamanya ahli waris itu walaupun ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris itu berhak mendapatkan warisan. Kalau catatannya dia berbeda agama, itu mengakibatkan tidak terjadi sistem kewarisan dalam hukum Islam. Kalau kemudian dia terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan terbukti membunuh atau setidak-tidaknya memfitnah dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, itu juga mengakibatkan gugurnya mendapatkan harta warisan. Kalau dalam hukum BW dan hukum adat berbeda keyakinan, berbeda agama itu tidak mengakibatkan batalnya kewarisan. Pun halnya misalnya jenis kelamin. Kalau dalam hukum Islam jenis kelamin itu menjadi faktor dominan, laki-laki dan perempuan itu harus jelas. Tapi kalau dalam hukum BW dan hukum adat tidak selalu menitik beratkan kepada laki-laki atau perempuannya. Yang penting dia ada hubungan darah. Maka ini menjadi problem tersendiri di dalam dinamika sistem hukum Islam. Karena di dalamnya ada laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki, itu juga mengakibatkan terhadap hak adalah mewarisi harta negara. Kemudian dalam pasal 171B kompilasi hukum Islam, siapa pewaris itu? Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Jadi meninggal itu bisa dalam dua kategori, meninggal dalam arti hakiki ada jasadnya, atau meninggal karena putusan pengadilan. Jadi tidak bisa misalnya ada orang kemudian berangkat ke luar negeri, sekian puluh tahun tidak ada kabar berita, tanpa putusan pengadilan dia akan mati. Syaratnya harus ada putusan pengadilan, baru bisa kemudian dianggap. Apa itu harta peninggalan? Menurut pasal 171D, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Ingat ya, harta benda yang menjadi miliknya ataupun hak-haknya tidak termasuk
dalam kategori tanggungan. Jadi kalau punya hutang di bank, punya hutang di kredit motor, kredit mobil, itu bukan hak tapi tanggungan. Dan tanggungan sekali lagi bukan termasuk di dalam pengertian harta warisan. Ya. Harta warisan kemudian dijelaskan pasal 171E, yakni harta bawaan ditambah dengan harta bersama. Itu sekedar menrefresh pengetahuan kita tentang hukum waris Islam. Baik, kemudian dalam teknik penghitungan mewaris, gitu ya, teknik penghitungan harta pusaka secara matematik, mungkin pertemuan sebelumnya sudah pernah disimulasikan bahwa harus langsung diselesaikan 2/3 kali harta peninggalan. Tapi prosedurnya sesungguhnya adalah menetapkan asal masalah. Menetapkan asal masalah atau dalam ilmu matematika menyamakan pembilang atau penyebutnya. Mohon maaf, saya ulangi, menyamakan penyebutnya atau dalam hal matematika disebut kelipatan persekutuan terkecil. Jadi misalnya bagian suami itu kalau tidak ada anak setengah, kemudian bagian ibu kalau tidak ada anak berapa? 1/3. Setengah 1/3 itu kan tidak bisa diselesaikan, harus disamakan dengan menentukan KPK. KPK 2/3 berapa? 2 kali 3, 6. Jadi yang setengah menjadi 3/6, yang 1/3 menjadi 2/6. Itu cara sederhana di dalam menentukan atau teknik simulasi penghitungan soal waris. Baik, kemudian saya berikan contoh untuk diselesaikan. Silakan siapa yang mau mencoba. Contoh yang paling sederhana sekali. Dengan memberikan kelipatan persekutuan terkecil. Ada salah satu keluarga meninggalkan ahli waris ayah, ibu, 2 orang istri, nenek, kakek. Jumlah hartanya 9.600.000. Baik, silakan siapa yang mau mencoba? Ayah bagiannya 1/6. Ayah bagiannya 1/6 kalau ada anak, kalau tidak ada anak 1/3. Ya, ibu juga 1/3. 2 orang istri berapa bagiannya? Tidak ada anak. Istri bagiannya 1/4, tidak ada anak. Kakek dan nenek terhalang. Kakek terhalang oleh siapa? Kakek terhalang oleh Kakek terhalang oleh ayah. Nenek terhalang oleh ibu. Maka penyelesaiannya silakan. Siapa yang mau mencoba? Nanti kita bahas. Ayah, ibu, kemudian 2 orang istri, kakek, nenek. Nenek terhalang oleh ibu, kakek terhalang oleh ayah. Bagian ayah kalau tidak ada anak adalah 1/3. Bagian ayah itu 1/3 kalau tidak ada anak. Bagian ibu juga 1/3. 2 orang istri bagiannya 1/4. Kalau ada anak atau keturunan menjadi 1/8. Baik, 1/3. Ini 1/3, ini 1/4, dicari persekutuan terkecil dari 3 dan 4 berapa? 12. 12 ya. Untuk 12 kali 3 kan berapa? 4. Ini 4. Ini 3. 3
Maka bagian ayah adalah 4/12 kali 9.600.000, benar ya? Kemudian bagian ibu 4/12 kali 9.600.000. Bagian dua orang istri adalah 3/12 kali 9.600.000. Ayah ini plus asobah ya, plus asobah. Plus asobah karena ada sisa berapa? 4 ditambah 4 tambah 3 berapa? 11, ada 1/12. Ini 1/12, ini asobah. Ingat asobah? Harta sisa. Di dalam pembagian harta waris Islam tidak boleh ada sisa harta. Maka sisa harta itu haknya siapa? Haknya ayah, karena ayah posisinya juga sebagai asobah. Maka ayah ini bagiannya 4/12 ditambah 1/12. Artinya 5/12. Berapa? 5/12 kali 9.600.000. Berapa? Kalkulator? 4 juta. Kemudian 4/12 kali 9.600.000 sama dengan 3.200.000. Ini juga 3.200.000. Ditambahkan 4 juta ditambah 3 juta ditambah 3 juta. 4 ditambah 6, 10, 200. Bener nggak hitung-hitungannya? Kalkulatornya? Yang mana? 3/12 kali 9.600.000 dibagi 12 berapa? Silakan pakai kalkulatornya. 3.200.000. Yang 5/12 kali 9.600.000 pas 4 juta ya. 4 juta ditambah 3 juta tambah 2 juta. Pas ya, 9.600.000 ya. Bener ya? Baik, ini penyelesaian yang pertama. Itu sekali lagi ayah posisinya selain dia mendapatkan 1/3 plus dia posisinya sebagai asobah, penerima harta sisa. Baik, sekarang sampailah kepada pembahasan tentang aul dan rod. Di dalam teknik penghitungan waris Islam, ada mekanisme aul dan rod yang nanti teman-teman bisa dapatkan penjelasannya di dalam kompilasi hukum Islam pasal 192 sampai 193. Apa itu aul? Aul adalah secara sederhana ketika kita menentukan bilangan pecahan, pembilangnya lebih besar. Pembilangnya lebih besar. Jadi aul yaitu membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Sedangkan rod adalah mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Intinya kalau yang aul itu adalah pembilang lebih besar. Tahu ya pembilang ya? Pembilang itu bilangan di atas pecahan itu namanya pembilang, kali yang di bawah penyebut. Pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebutnya dinaikkan dengan angka pembilang, disamakan. Kenapa disamakan? Karena harus 0, harus 1. Jadi tidak boleh ada kekurangan, tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada asobah seperti yang tadi contoh yang pertama enak. Kalau ada garis laki-laki dibebankan, diberikan laki-laki gitu, kalau sisa gitu. Tapi kalau kurang nanti berbeda lagi. Sedangkan rod adalah jika pembilang lebih kecil daripada penyebut. Dari sini kita praktekkan, kita simulasikan.
pembilang lebih besar daripada penyebut, itu contoh misalnya. Saya sudah siapkan contohnya untuk teman-teman pelajari dan nanti dipraktekkan di dalam menghitung waris Islam. Ini contoh aul. Ini contoh rot istilahnya ya. Aul adalah ketika pembilang lebih besar daripada penyebut. Sedangkan rot adalah pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contohnya, ini. Contoh yang pertama, teman-teman nanti bisa buktikan dan bisa cermati alurnya. Ada ahli waris terdiri dari suami, ayah, ibu, nenek, satu anak perempuan. Jumlah hartanya 1,3 juta. Kemudian yang contoh rot adalah ibu, nenek, 3 anak perempuan, 4 orang cucu perempuan. Dari dua kasus ini kita bisa tentukan suami bagiannya berapa? Ada anak, suami ada anak, bagiannya 1/4. Ya, karena ada anak perempuan. Ayah bagiannya berapa kalau ada anak? 1/6. Ya, 1/6. Kemudian nenek bagiannya berapa? Mohon maaf, ibu bagiannya berapa? Ada anak sama dengan ayah, 1/6. Nenek bagiannya berapa? Terhalang oleh siapa? Oleh ibu. Satu anak perempuan bagiannya berapa? 1/2 atau setengah. Baik. Suami 1/4, kemudian ayah 1/6, ibu 1/6, nenek terhalang 1 anak perempuan setengah. Baik, 1/4, 1/6, 1/6. Cari kelipatannya ya. Kelipatan terkecilnya berapa? Ditentukan. 4, 6, 6, 2. Kelipatan persatuan terkecil dalam ilmu matematika yang paling bisa dilakukan adalah 12. Asal masalahnya 12. Asal masalah atau sama dengan KPK. Yakni 12. Untuk menjadi 12, 1/4 itu 4 kali 3 ya. 3/12. Kemudian ini menjadi 2/12. Ini 2/12. Ini berapa? 6/12. Baik. 3/12 ditambah 2/12 ditambah 2/12 ditambah 6/12. Berapa jumlahnya? 5 ditambah 2, 7 ditambah 6, 13/12. Inilah yang disebut dengan aul nantinya. Jadi pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Padahal asas atau norma dasarnya pembagian di dalam warisan itu harus 12/12. Harus habis gitu ya. Maka bagaimana cara praktek penghitungannya? Kita lanjutkan. Penyelesaiannya adalah di sini ya. Bukan 3/12, tetapi pembilang ini, penyebut ini harus disamakan dengan pembilang. Artinya biar 13/13 gitu. Maka penyelesaiannya suami bagiannya adalah yang tadinya 3/12 menjadi berapa? 3/13 kali hartanya berapa? 1,3 juta. Berapa ketemunya? Kemudian ayah
Ayah tidak ditulis 2/12 karena dia di AUL, maka 2/13 kali 1,3 juta. Kemudian ibu juga demikian halnya, menjadi 2/13 kali 1,300 ribu. Kemudian satu anak perempuan bagiannya 6 per berapa? 6/13 kali 1,300 ribu. Silakan di kalkulator. 3/13 kali 1,3 berarti 300 ribu ya. 2/13 kali 1,3 sama dengan 200 ribu. 2/13 sama bagian ayah dan ibu 200 ribu. 6/13 kali 1,3 berapa? 600 ribu. Totalnya 1,3 juta. Benar ya? Bisa dipahami? Ini metode atau simulasi teknik penghitungan dengan metode AUL, di mana posisi pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Maka konsekuensinya karena hartanya kurang, maka harus ditanggung renteng. Ya, harus ditanggung renteng. Baik, kita lanjutkan dengan contoh ROT. Contoh ROT adalah menurut ketentuan pasal 193 kompilasi hukum Islam adalah secara sederhana ketika pembilang pada posisi lebih kecil daripada penyebut. Tadi kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut namanya di AUL, tapi kalau posisinya pembilang lebih kecil daripada penyebut itu namanya di ROT. Silakan dicerna dulu. Mudah ya? Baik, begitu teman-teman pertemuan kita pada hari ini tentang teknik simulasi penghitungan dengan metodologi AUL dan ROT. Mudah-mudahan ada manfaat dan menambah hasanah pengetahuan kita tentang sistem hukum waris Islam. Sebelum saya tutup, saya absen terlebih dahulu. Saya panggil namanya Aprilia Nuridaya Kusuma, Nur Fatihah Yuliana, Nurul Aini, Sifa Mima Nurhayana. Benar, Nurhayana. Ya. Aziz Iyad Maja, Ade Tia Diana Aji Pangestu, Ricky Martin, Safira, Yosua Idiatanya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencoba menghitung dengan soal-soal yang ada, baik bisa dari buku maupun dari internet untuk penyelesaian mekanisme AUL dan ROT. Terima kasih, saya cukupkan sekian dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.